persiapkan dan juga saya laksanakan. Bapak Ibu sekalian, fokus kita pada malam hari ini itu adalah soal video. Benar apa enggak ini? Gimana Bapak Ibu? Apa benar masalah video apa bukan? Betul, Bapak. Itu, Loh, Pak. lah iya. Nah iya, ada videonya ya. Ya, Ya, Pak. sumber belajar. Kalau ada yang masih bingung berarti mungkin tadi belum membaca kontrak yang terakhir ya, apa dan bagaimana seperti itu. Begini Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan PPG pada saat penilaian nanti itu semua peserta harus melaksanakan apa yang disebut dengan praktek mengajar. Nah, praktek mengajar itu lazimnya adalah dilaksanakan secara normal, yaitu secara luring, ya, secara luring, secara langsung, tidak melalui perekaman. Nah, ketika itu terjadi perubahan yang aslinya adalah luring menjadi daring, maka hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan praktek pembelajaran seperti itu ternyata bukan hanya soal bagaimana praktek mengajar saja, tapi itu ada kaitannya dengan masalah pedoman. Nah, pedoman yang dimaksud itu adalah pedoman pada saat guru itu mengajar. Nah, ketika bicara pedoman pada saat guru itu mengajar, maka jelas pedomannya itu ada di dalam RPP. Nah, disinilah peran penting kembali bahwa RPP itu menjadi pintu atau aspek pertama yang akan dinilai. Nah, kalau RPP itu sudah dinilai, maka Bapak Ibu sekalian nanti akan dinilai actionnya, prakteknya seperti apa. Nah, ketika bicara prakteknya adalah seperti apa, maka di situ akan diperbandingkan antara apa yang telah dirancang dengan apa yang telah ditulis itu dengan realita. Artinya apa? Kalau di dalam dengan apa yang telah dirancang, maka itu adalah merupakan satu credit point tersendiri atau yang sebaiknya atau yang seharusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Bapak Ibu sekalian itu saat melaksanakan praktek mengajar secara luring, itu berhadapan langsung dengan siswa. Nah, ketika berhadapan langsung dengan siswa, maka Bapak Ibu sekalian itu biasanya apa istilahnya itu enjoy saja, karena biasa menghadapi siswa saat bertanya, saat menerangkan dengan action dan atau dengan caranya mengajar yang begitu nyaman, yang begitu nikmat dan lain sebagainya. Nah, sekarang
pertanyaannya, ketika Bapak Ibu sekalian nanti itu prakteknya saat mengajar itu ternyata harus melalui rekaman, maka apa yang mesti harus diperhatikan? Ya, yang harus diperhatikan itu apa? Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah benar-benar bahwa pada saat Bapak Ibu sekalian itu praktek mengajar yang itu direkam berpedoman dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam RPP tersebut. Misalnya di dalam RPP itu Bapak Ibu sekalian menulis mengadakan apersepsi. Nah, komponen apersepsi itu apa? Ya kan? Komponen apersepsi itu apa? Maka itu harus di dalam praktek itu harus nyata. Ya, harus nyata. Misalnya di situ Bapak Ibu sekalian menyampaikan tujuan, maka tujuannya itu disampaikan apa tidak. Kemudian mengajukan pertanyaan, apakah saat praktek itu juga mengajukan pertanyaan apa tidak. Misalnya menyapa siswa, apakah menyapa apa tidak. Nah, itu bisa dibayangkan ketika nanti videonya yang dihadapi tidak ada siswanya, bagaimana, kan begitu kan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan penting yang mesti harus diperhatikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam RPP PON, Bapak Ibu sekalian itu juga menulis apa? Misalnya Bapak Ibu menulis media yang dipakai. Nah, media yang dipakai apa? Kalau media yang dipakai itu adalah PowerPoint, ya, maka apakah PowerPoint itu dimanfaatkan atau tidak? Bukan saja dimanfaatkan atau tidak, kontennya menunjukkan sebagaimana apa yang ada dalam RPP atau tidak. Nah, ini menjadi hal yang penting. Ya. Kemudian saat menggunakan apa itu PowerPoint, maka PowerPoint-nya itu pun menunjukkan aspek-aspek yang mesti harus diungkapkan dalam praktek mengajar atau tidak. Ini menjadi sangat penting sekali untuk diperhatikan dan dicermati. Yang kedua adalah karena pada saat praktek itu Bapak Ibu sekalian adalah direkam, maka harus memperhatikan apa itu hal yang sifatnya teknis. Yang pertama adalah soal suara. Suaranya itu jelas apa tidak? Suaranya itu intonasinya tepat atau tidak? Amplitudonya cepat dan lambatnya penjelasan seperti apa? Itu ikut diperhatikan. Karena itu pasti akan dinilai. Ya. Terus yang kedua, pada saat Bapak Ibu sekalian itu melaksanakan praktek mengajar dengan menggunakan sumber belajar berupa direkam tadi karena video, maka apa? Posisi saat Bapak Ibu guru mengajar itu stagnan apa tidak? Atau dinamis atau tidak posisinya. Karena siapa? Di situ nanti akan terlihat apakah guru menunjukkan antusiasme, respek terhadap kondisi siswa, menunjukkan kehangatan dengan siswa, mengajukan pertanyaan dengan baik atau tidak, itu akan terlihat di situ semua. Itu akan ikut dinilai, ya, akan ikut dinilai sampai kepada saat Bapak Ibu sekalian itu action, itu harus ada narasinya. Jadi harus ada narasinya. Seperti sekarang ini saya sedang menerangkan, maka di dalam
tayangan video itu harus ada tulisan sedang memberi pengantar, menjelaskan materi, menunjukkan atau menyebutkan kompetensi, mengajukan pertanyaan. Itu dalam videonya harus ada tertulis seperti itu. Kalau itu tidak ada, maka nanti akan mengurangi nilai. Ya, itu penting, perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga, ketika action tersebut, maka harus benar-benar mempraktekkan strategi yang telah ditetapkan. Ya, strategi yang ditetapkan itu apa? Harus terlihat di situ. Nah, kalau misalnya menggunakan strategi index catch match, di situ guru menulis langkah indeks catch match itu adalah membentuk kelompok menjadi 2, maka pada saat praktek daring itu proses pembentukan kelompoknya seperti apa itu harus terlihat. Harus terlihat. Kalau tidak terlihat, maka skornya nanti hanya 2 atau 1. Bahkan ketika menulis pada satu tayangan itu pun, ketika itu guru menulis sedang menerangkan, suaranya kok kacau, suaranya trouble, suaranya itu juga nanti akan dinilai. Jadi benar-benar pada saat melaksanakan praktek pembelajaran itu, ya, itu guru harus berada dalam kondisi menyiapkan segala sesuatunya itu sangat maksimal, sangat bagus. Jangan sampai asal-asalan. Itu menjadi sangat penting sekali untuk diperhatikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, benar-benar ketika saat praktek mengajar itu penggunaan istilahnya sumber belajar pun, ketika Bapak Ibu sekalian itu mengajarkannya juga menggunakan buku apa, itu nanti akan terlihat di dalam penggunaannya saat di video. Jadi intinya di dalam video itu semua aspek, mulai dari kesemaptaan, keceriaan, performansi, kesungguhan, intonasi, bahasa, tanggap tidaknya terhadap yang terjadi di dalam kelas dan lain sebagainya, itu semuanya akan dinilai. Ya, ini penting sekali untuk diperhatikan seperti itu. Ya, oke. Sementara itu Pak Haji Samihan sudah masuk, monggo barangkali mau menambahkan dan lain sebagainya, silakan, monggo Pak Samihan sudah masuk. Terkait dengan praktek yang di video, apa yang mesti harus diperhatikan oleh peserta saat praktek menggunakan video. Tadi sudah saya singgung soal kesesuaian dengan RPP, soal penggunaan strategi, soal intonasi, soal penampilan, soal caranya bertanya, soal kedekatan dengan murid, soal suara, bahkan sampai kepada soal istilahnya itu sinar itu apa? Pencahayaan itu ikut dinilai. Penataan kelas ikut dinilai, pencahayaan dinilai, suara dinilai, performansi dinilai, semua itu akan dinilai. Maka harus benar-benar memperhatikan apa yang telah ada. Jadi selain aspek administrasi bahwa mengajar sesuai dengan RPP, Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan bahwa sedang mengajar dalam kondisi direkam. Nah, itu artinya kalau sampai suaranya tidak muncul, ya, maka akan mengurangi nilai. Monggo silakan Pak Samingan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf saya telat karena ada pesanan ini dadakan. Nih bukti fisik. Ada Grab dari kantor lapas pesan 15 porsi polos. Waduh, mohon maaf ya. Ini catatan setelah melihat video. Ini saya buat catatan. Tolong untuk diperhatikan dan dicatat. 1. Poin penilaian video pembelajaran saat UKIN. Nah, saya mengajunya ke UKIN ya. Karena ini kan kita merefleksikan tujuan akhirnya nanti ke UKIN. Ini kan video itu kan ada 2 macam. Ya, betul. Video media pembelajaran, Tampilannya yang di layar, dan media action. praktek majar. Nah, ini catatannya. Pembukaan, poin penilaian video pembelajaran saat UKIN ini. 1. Pembukaan. Guru mengkondisikan kelas. Mengkondisikan. Ada doa, ada salam, terus melihat kelas secara umum. Ini kalau kelasnya langsung ya. Karena kelasnya secara virtual, ya tentu bagaimana mengkondisikan melalui Google Meet atau Zoom. Usahakan semua siswa ada penampakan gitu ya. Jadi situasi terlihat. Walaupun kita juga ada permakluman. Makanya kemarin saya minta untuk penampakan. Walaupun saya sendiri kadang-kadang nggak nampak gitu ya. Kemudian guru memotivasi siswa. Jadi setiap awal ada pesan-pesan untuk memotivasi agar siswa semangat dalam belajar dan semangat dalam mempelajari bab tersebut atau materi yang akan kita sampaikan. Kemudian melakukan apersepsi. Apersepsi itu menggabungkan antara materi yang lalu dengan materi yang akan datang. Sehingga nyambung. Nah, guru zaman dulu itu kalau masuk kelas tanya, kemarin sampai mana ya? Gitu. Ya saya tidak menilai negatif lah. Ya KKP guru itu mungkin apersepsi. Biar nyambung bab kemarin dengan bab yang akan datang. Jadi menanyakan kemarin sampai mana bukan karena kita nggak ngerti, supaya anak itu ingat minggu kemarin bahas apa, kemudian selanjutnya ini. Jadi ada apersepsi, tapi ya boleh memilih pilihan kata yang lain, jangan menanyakan bab kemarin apa gitu. Karena kesannya sudah negatif gitu ya. Jangan sampai malah kejebak. Ya. Nah itu jadi tanya kemarin sampai mana, muridnya tanya, oh sampai sholat Pak. Oh ternyata malah apa itu sholatnya belum. Iya. Jadi apersepsi tajam pengetahuan awal materi yang akan dibahas. Jadi arahnya bukan pada yang lalu, menyambungkan dulu, kemudian materi yang akan dibahas. Guru menyampaikan tujuan, setelah itu tujuan pembelajaran itu disampaikan. Atau indikator ketercapaian kompetensi yang harus dimiliki atau yang akan dicapai itu disampaikan. Kemudian guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Kemudian
guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Ini penting. Jangan sampai anak bingung. Misalnya guru masuk kelas langsung bagi kertas kotak-kotak ada berapa, tidak dijelaskan, anak bingung. Loh, kertasnya nggak apa? Malah gue gawe darah-darahan, gue buru-buruan gitu ya. Jadi ada penjelasan ketika kita melakukan sesuatu di awal itu kegiatannya itu mau bagaimana. Misalnya kita memakai metode kartu dan sebagainya, itu ya dijelaskan sehingga siswa tidak bingung. Apalagi kalau ngajar di tingkat dasar atau di MI gitu ya. Itu pembukaan. Saya ulangi, guru mengkondisikan kelas, guru memotivasi siswa, guru melakukan apersepsi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian kompetensi, guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai, dan guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi dalam benak siswa sudah termemori, terkonsep, ini nanti belajarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan dengan motivasi tadi tentu akan menjadi semangat, dan dengan menyampaikan pentingnya kompetensi yang harus dikuasai, siswa juga menjadi semangat untuk belajar materi itu. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti, guru menunjukkan pemahaman materi secara benar. Ini pertama. Ya, saya ulangi, guru menunjukkan pemahaman materi secara benar. Ini pengetahuan. Terus guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Ini aspek keterampilan. Jadi kalau kita mengajar sholat misalnya, maka guru menyampaikan tentang dalil sholat, kemudian bacaan-bacaan sholat dengan fasih. Jadi bukan sekedar mengatakan surat Al-Fatihah, tetapi dibacanya dengan fasih. Dan kemudian menerangkan tentang sholat, ucapan, bacaan, dan gerakannya. Didemonstrasikan, berarti aspek keterampilan. Kemudian guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan. Jadi urutan. Sehingga belajar itu membentuk konstruksivisme, ya. Mengkonstruksi. Jadi terbentuk konstruksi pemikiran. Ini pakar konstruksi itu ada Profesor Sun Haji, dosen YIN. Dulu seangkatan dengan saya. Disertasi profesornya itu konstruksivisme dalam pembelajaran PAI. Jadi ketika kita membuat suatu pembelajaran, itu nanti akan terkonstruksi pemikiran dari siswa seperti ini. Gitu. Lanjut, guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan tadi. Guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ya. Cocok. Nah, dengan dunia nyata itu dihubungkan. Ya. Kemudian guru menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Media itu banyak gitu ya, baik yang elektronik seperti video, gambar, PowerPoint dan sebagainya, atau media di alam yang menarik. Tentu Bapak Ibu sudah sangat paham dengan siswanya apa hal-hal yang menarik gitu ya. Guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak, model atau metode atau strategi yang dipilih. Gitu
Jadi ketika kita menyajikan satu materi pelajaran, kita memilih metode mengajar yang banyak sekali itu, metode atau model itu kita ada langkah-langkahnya itu, ya langkah-langkahnya kita ikuti. Itu sudah ada semua itu ya di strategi pembelajaran. Ini pakarnya Pak Hizbul dan Pak Sunhaji kalau di YN Purwokerto. Kemudian penutup, guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Jadi menutup itu bukan salam, itu terakhirnya salam. Jadi kegiatan menutup itu menyimpulkan hasil pembelajaran tadi. Kemudian guru melakukan evaluasi hasil belajar. Jadi secara acak kita meminta anak untuk menyebutkan atau mendemonstrasikan paham apa belum tentang apa yang kita sampaikan. Tentu kita memilih siswa yang acak, jangan anak-anak itu saja yang kita tunjuk. Atau anak-anak yang pintar saja yang ditunjuk, sementara yang bodoh atau yang kemampuannya lamban tidak pernah ditunjuk, seakan-akan berhasil semua pembelajaran kita. Itu kemudian guru melakukan refleksi proses pembelajaran bersama siswa. Jadi ada refleksi ya. Jadi pengulangan kembali ini dalam penutup bersama dengan siswa. Kemudian guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Jadi misalnya kalau fikih bab sholat gitu ya, sudah sampai refleksi, setelah itu bisa pembuatan kegiatan tindak lanjut. Coba besok hari apa, misalnya siswa hari Jumat. Nah, kamu Jumatan di mana itu bisa merupakan kegiatan tindak lanjut, bisa melaporkan kegiatan Jumat itu. Misalnya sholat Jumat atau subuh berjamaah. Itu siswa melaporkan sehingga anak itu terpacu untuk sholat berjamaah. Gitu ya. Kemudian tambahan, kita mengajar itu harus ceria. Ya. Apalagi Bapak Ibu mengajar MI harus ceria. Persoalan di rumah banyak, ya harus kita tinggalkan. Mengajar jangan tergantung dengan tanggal. Angger tanggal 6 ceria banget. Tanggal 2. Itu. Kadang-kadang kita punya kepribadian yang ganda gitu ya. Mulang ke tanggal 6 semangat, tanggal 2 kadang-kadang kurang semangat. Dan ini dihindari. Perhatian. Pandangan kita ke siswa itu pandangan yang umum. Semua seakan-akan dilihat oleh kita. Kita jangan memandang hanya 1-2 orang dan ajib gitu ya. Ya kalau panjenengan sih di MI ya, nggak begitu ini. Kalau saya di MA, saya bisa ayu-ayu, meling-meling gitu ya. Nah, itu memang beda, ini yang harus kita hindari. Kalau di tingkat aliyah, itu mukanya sudah pada glowing gitu ya, sudah pakai macam-macam. Nah ini kita memberikan perhatian itu secara luas, jadi pandangan kita pandangan yang umum, dan seakan-akan semua siswa merasa dilihat, merasa mendapat perhatian. Berbusana secara serasi. Ya, saya kira sudah paham tentang busana. Kalau guru agama biasanya pakai kopiah, gitu ya. Walaupun tidak harus selalu, tapi setidaknya ya familiar lah dengan kopiah. Kemudian, ya ini sudah, saya kira sudah cukup jelas. Berbusana yang serasi. Ini ada masalah tentang busana. Mohon maaf ya, kadang-kadang
saking diperhatikannya berlebihan, itu juga nggak baik. Malah akhirnya mempertunjukkan busana. Tetapi tidak memperhatikan busana juga keliru. Jadi busana yang serasi. Sepatu ya disemir gitu. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang guru tertentu gitu ya, tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Santun, ini jelas kita memilih pilihan bahasa-bahasa yang santun. Kemudian berwibawa. Wibawa itu nggak usah dibuat-buat, tapi wibawa itu adalah cermin dari sikap yang ada di hati kita. Adil dalam menyikapi siswa, gitu ya. Objektif, menilai siswa juga secara objektif. Responsif terhadap siswa. Kadang-kadang ada anak sebetulnya ingin protes atau ingin usul, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak respon. Itu juga menjadi terganggunya pembelajaran. Jadi kita harus responsif. Di tengah-tengah kita menerangkan, ada siswa misalnya ngantuk atau nyelentuk gitu ya. Kita respon, gimana kamu lagi sakit apa gimana? Itu responsif. Antusias, tegak, bugar, ya, guru agama itu harus bugar, jangan sampai guru agama itu loyo gitu ya. Walaupun malamnya mungkin tahajud, sholat sunnah, puasa sunnah, tapi tidak terlihat loyo. Empati terhadap siswa. Ya, sifat-sifat baik yang harus kita miliki ketika di hadapan siswa. Itu hal-hal yang perlu dipahami. Kemudian ini kok tadi ada catatan juga. Antara membuat video media pembelajaran dengan video praktek mengajar. Yang 9 itu kan apa? Kalau video pembelajaran itu, Bapak Ibu, video yang terkait dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kontennya tentu tidak boleh jauh berbeda dengan yang di RPS. Tapi ingat, video yang Bapak Ibu buat itu bukan hanya video pembelajaran. Video itu isinya bisa gerakan guru, gerakan anak, gerakan guru menerangkan, gerakan anak bertanya. Videonya juga bisa berisi tentang materi dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu guru juga menvideo dirinya sendiri. Jangan lupa itu. Bapak Ibu itu harus mengajar menvideo dirinya sendiri. Plus menvideo siswanya dan situasi kelas yang sedang dijalani. Itu artinya kalau di dalam video itu nanti gambarnya hanya guru saja, tidak terlihat muridnya ikut belajar, maka itu mengurangi nilai. Jadi situasi video itu harus benar-benar menggambarkan situasi guru sedang mengajar secara keseluruhan. Terlihat kelasnya, terlihat muridnya, terlihat gurunya, juga terlihat medianya yang dipakai. Jadi kalau begitu media yang dipakai yang di video atau media yang lain yang dipakai, media tempel, media yang lainnya itu juga harus terlihat di saat menyerahkan laporan video tersebut. Jadi jangan sampai keliru, video pembelajaran itu hanya video yang berkaitan dengan materi, tapi ada video yang mencerminkan proses terjadinya di dalam kelas tersebut. Nah, itu tambahan saya Pak Haji Samian. Oh ya.
Jadi yang ke-9 itu kan membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Contoh, ketika kita mau menerangkan tentang sholat. Nah, kita buat video orang sholat. Kalau mau alamiah, boleh saja. Orang sholat di masjid, di video alamiah. Itu orang sholat. Nah, ketika orang sholat di masjid yang di video itu, sholatnya sudah benar semua, dijelaskan. Penjelasannya begini, begini, begini. Nah, kalau sholatnya itu ada salahnya, dan itu sholat yang lumrah maksud saya, salahnya gerakan sholat itu umum, banyak yang sholat salah. Nah, kita kasih tanda bahwa ini adalah contoh-contoh yang salah yang terjadi di masyarakat. Jadi membuat video media pembelajaran itu bisa rekayasa, kita buat anak kita atau diri kita yang di shooting, praktek sholat misalnya, gerakan sholat yang benar gitu loh. Praktekan begini. Itu bentuknya adalah, itu namanya, ini yang poin 9 mestinya, video pembelajaran. Ini yang menjadi catatan. Nah, ini kok banyak yang poin 9 kok ngirimnya video praktek mengajar. Ya apa enggak? Nah, ada gitu ya. Makanya saya sampaikan yang ke-9 itu adalah video pembelajaran, media pembelajaran. Contohnya tadi. Nah, video ini nanti masuk dalam praktek mengajar. Nah, yang ke-10 itulah yang namanya video praktek mengajar. Jadi video yang ke-9 itu digunakan ketika praktek mengajar. Nanti berarti video dalam video. Sehingga ketika menerangkan praktek ngajar, terus memutar video itu. Gitu. Ini catatan ya untuk tugas 9, video pembelajaran. Nah, dalam pembuatan video itu, ini catatan kami, background suara beberapa ada yang terlalu keras. Hendaknya dirasa gak perlu terlalu keras. Ada musik itu memang menjadi bagus, ya. Tapi musiknya jangan mendominasi sehingga mengalahkan suara yang ada di video itu. Ini dari sisi IT ya. Oleh karena itu, untuk background suara masih ada. Saya tidak mengatakan semuanya. Masih ada yang terlalu keras. Suara mungkin di awal keras itu boleh untuk gitu ya. Suara musik boleh kalau itu materi pelajaran seni musik. Nah, jadi mungkin musiknya pertama keras, tapi begitu memasuki materi, nah backsound-nya atau latar belakang suara dari sound itu bisa dibuat lamat-lamat, nanti terus hilang, gitu ya. Jadi itu komentar. Begitu musiknya hilang, narasi guru muncul. Gitu. Ya, itu video praktek mengajar yang menampilkan media pembelajaran. Dari data yang tadi kita simak, tugas 9 itu ada 4 atau 5 guru yang mengirimkannya malah praktek pembelajaran di kelas. Nah, ini kan kita menjadi bingung menilainya. Ayo, harusnya habis diskusi ini dibetulin. Ada 4 atau 5 orang yang mengirim video praktek, video pembelajaran, ngirimnya malah praktek pembelajaran. Ya itu catatan, ya kalau malam ini nggak memungkinkan, setidaknya saya sudah menyampaikan catatan, pahami video
pembelajaran itu beda dengan video praktek pembelajaran, gitu ya. Terus catatan untuk tugas yang ke-10. Nih, berarti catatan untuk video praktek pembelajaran. Pada pembelajaran dari video itu ada beberapa yang lupa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini penting kan, tadi di depan saya sudah menyampaikan kegiatan pembukaan antara lain adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin dengan grogi karena bukan bintang film, bukan YouTuber, bukan YouTuber sehingga jarang menyoting dirinya sendiri. Nah, ini sehingga lupa. Saya katakan lupa lah ya, atau saya tidak mengatakan tidak. Mungkin lupa tidak menyampaikan tujuan. Ada yang lupa tidak ngabsen. Ya nanti ngaku sendiri saja ya. Yang nggak ngabsen siapa gitu loh. Kemudian catatan yang kedua dari tugas 10, pastikan langkah-langkah yang dilakukan di kelas memang sesuai dengan apa yang ada di RPP. Ya, sesuai dengan di RPP. Ya bisa saja kita melakukan lompatan-lompatan, tetapi tetap garis besarnya sesuai dengan apa yang ada di RPP. Sehingga penilai akan mencocokkan apa yang dilakukan dengan apa yang ada di RPP. Dan RPP dibuat itu kan memang sebagai rencana pembelajaran. Perkara di dalamnya ada lompatan-lompatan tertentu, boleh saja, tapi setidaknya kita tetap mengacu pada RPP. Jadi usahakan sama sesuai dengan apa yang sudah disiapkan melalui RPP. Misal, di RPP di akhir pertemuan guru memberikan evaluasi pembelajaran berupa lembar kerja. Di RPP sudah disebutkan ada evaluasi yang akan dibagikan sesuai lembar kerja, tapi prakteknya di video tidak dilakukan. Nah, ini kan kita menilainya bingung kan itu loh. Oh, ini berarti ada ketidaksesuaian. Oleh karena itu, ketika direncanakan ada lembar kerja yang akan dibagikan, ya disiapkan. Dan dalam video itu ya dibagikan misalnya. Itu kalau praktek secara langsung. Kemudian sesuai dengan RPP ya intinya. Lanjut, ada juga yang mungkin karena musim pandemi ini video pembelajarannya lewat Zoom atau online. Nah, ketika lewat Zoom atau online, ya tetap hendaknya guru berpenampilan yang menarik. Jangan ala kadarnya. Duduknya santai gitu ya. Saya kalau lagi menerangkan itu nggak bisa saya duduk lendean kayak gini, nggak bisa. Kalau lagi menerangkan ya seakan-akan tubuh kita itu ikut gerak semua gitu ya. Ini catatan, jadi walaupun online, Zoom, ketika kita sedang menjelaskan, ya seakan-akan totalitas gitu loh. Totalitas. Karena ya mohon maaf, kalau kita di masjid, kita seorang kiai besar, dengan marwah kita leye-leye, ngomongin gerenjem, kubluknya menceng, santrinya tazim gitu loh. Ini bedanya ngajar di pesantren dengan di sekolah gitu loh. Karena beliau kiai-kiai itu kan sudah marwahnya luar biasa. Sedangkan kita levelnya belum seperti beliau. Maka ketika kita mengajar dengan siswa yang total gitu ya. Itu catatan.
Terus ini kan semua muaranya ke nilai UKIN ya. Dan yang menilai UKIN kan nanti belum tentu kami. Panjenengan mungkin nanti ketemu dosen dan guru pamung lain. Ya. Tapi saya bocorkan ini. Ya. Ya, saya bocorkan ini wajib hukumnya. Kalau ingin nilai UKIN-nya bagus, ini hukumnya adalah wajib. Gitu loh. Ya. Cip. Ya, saya kira itu. Mohon maaf saya nyambi ya. Tapi jangan ditiru, nanti kalau jangan ngajar ya jangan nyambi. Ya. Karena oke, makasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, saya kasih waktu maksimal 25 menit. Karena saya juga punya agenda yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sudah ditunggu banyak orang, walaupun di rumah. Silakan siapa mau bertanya, maksimal untuk waktu 25 menit. Silakan siapa mau bertanya. Silakan Pak Samsul. Ini kaitannya dengan UKIN. Apakah nanti itu tugas tersendiri atau tugas-tugas yang telah kita upload ini nanti yang dijadikan penilaian? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Maksudnya apa ya? Penilaian UKIN untuk praktek dan lain-lain, untuk video, terus untuk media. Apakah yang kita kerjakan hari ini nanti itu yang dinilai pada saat UKIN atau nanti kita membuat baru lagi? Terima kasih. Gitu. Bisa jadi begitu. Andai kata tidak begitu pun, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa jadi tidak punya waktu untuk menyeting ulang. Kita tidak tahu schedule yang dibuat oleh panitia seperti apa. Tetapi saran saya, video yang Bapak Ibu unggah, yang sekarang sudah dikumpulkan ya. Nah, itu adalah merupakan video tahap awal yang dikritisi oleh saya dengan Pak Samingan. Berdasarkan realita dan atau berdasarkan beberapa penilaian video beberapa waktu yang lalu. Yang jelas, nanti pada saat uji kompetensi UKIN, itu Bapak Ibu sekalian sudah tidak punya kesempatan untuk memperbaiki apapun. RPP yang tanpa nuansa PTK akhirnya nilainya kurang. RPP yang dibuat di dalam praktik tidak cocok, ya nilainya kurang. Intinya, pada saat Bapak Ibu sekalian membuat RPP yang sekarang sudah dikumpulkan, yang sudah dikoreksi, mungkin masih bisa direvisi untuk dikumpulkan. Pemahaman saya, ketika RPP sudah dikoreksi, lalu di situ ada beberapa catatan yang harus dibetulkan, dan sudah dibetulkan, padahal sudah dinilai oleh saya Pak Samingan, gitu kan? Itu apakah nanti berakibat lebih baik? Tentu, sebab penilaian yang sekarang yang dilakukan oleh saya dan Pak Samingan itu sifatnya adalah penilaian awal. Jika nanti sisi waktunya tersedia, maka bisa jadi penilaian itu akan ditinjau kembali. Dan RPP yang sudah diunggah hasil revisi itu berarti sudah merupakan revisi yang sudah diperbaiki, dan nanti ketika akan dinilai oleh penguji saat UKIN itu sudah lebih baik daripada RPP yang dikirim awal. Nah, sama saja dengan video. Video yang sekarang diunggah oleh Bapak Ibu, saya lihat itu sebagian hanya menampilkan video materi. Ya, padahal seharusnya video itu selain ada video materi, ya, maka juga harus menggambarkan tentang video di dalam praktek mengajar. Kita cek. Ya, dari kelima itu adalah menilai tugas PTK. Sementara hari ini itu adalah masalah video.
sebagai sumber belajar dan video praktek pembelajaran. Berarti seperti yang diterangkan oleh Pak Samian, kalau video pembelajaran itu berarti video yang dipakai oleh Bapak Ibu guru untuk menerangkan materi yang telah dipilih. Tapi kalau video praktek pembelajaran berarti menggambarkan seperti apa tingkah laku, performansi, intonasi, suara, cahaya, segala macam tata letak keaktifan siswa yang itu direkam. Sehingga perekaman itu nanti paling tidak melibatkan dua alat. Perekaman dalam arti besar dari video dari besar, kemudian merekam suara. Kadang-kadang kalau merekam dengan suara HP saja, maka yang di belakang siswanya tidak terlihat. Jadi saran saya, ketika nanti video sudah direvisi, dikoreksi, kalau ada yang belum sempurna, silakan disempurnakan. Untuk jaga-jaga nanti saat UKIN, Bapak Ibu sekalian tidak punya waktu untuk memperbaiki lagi. Itu seperti itu. Oke, gitu? Ya. Oke, yang lain silakan. Apa cukup? Ya, kalau cukup ya disampaikan terima kasih karena saya juga ditunggu oleh mahasiswa program pasca sarjana juga. Harusnya jam 6:30 malam ini. Tapi diundur karena Bapak Ibu sekalian juga dibutuhkan. Kenapa kok tidak siang tadi? Karena siang saya juga punya agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Kenapa kok tidak sore? Sore saya juga ada agenda. Sore pun saya sudah mengalihkan kuliah pasca sarjana sudah saya alihkan. Jadi acaranya itu sangat rigid sekali, tidak bisa dikesampingkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin bertanya Pak Yai. Silakan. Oke. Tadi sempat buka pada hasil revisi di tugas 4 kalau tidak salah Pak Yai tentang media pembelajaran Pak Yai. Di situ komentar panjenengan ataupun revisi untuk kita itu adalah untuk menampilkan PPT. Nah, setelah itu saya juga tadi merevisi untuk PPT saya tampilkan untuk sebagai bahan revisi. Nah itu sampun cekap ngoten tah pripun Pak Yai? Ya, prinsip sepanjang masih ada kesempatan untuk merevisi PPT yang di video, ya kan? Okay. Atau gambar yang di video, atau sumber belajar lain yang ditampilkan. Sebenarnya itu begini ya, Bapak Ibu guru tidak perlu pakai video, tidak perlu pakai macam-macam. Kalau ketemu muridnya langsung, mulai di papan tulis. Lah ini kan karena soalnya daring, mau tidak mau harus memvideo. Permasalahannya ada di situ. Maka tadi ketika Bapak Ibu sekalian berada pada posisi yang jauh, mungkin suaranya kurang maksimal, lalu di dalam video praktek pembelajaran ditulis sedang melakukan apersepsi. Oh, itu loh. Jadi Ustadz Samingan ini ngapain ini? Oh, sedang melakukan apersepsi. Tapi kalau guru sedang menerangkan materi dengan memainkan pointers dan menjelaskan materi, ya tidak perlu ditulis terus, cukup guru menerangkan materi. Terus pindah ke layar berikutnya, tidak usah. Guru membimbing kelompok. Guru ini itu istilahnya apa ya? Tampilan tulisannya yang menggambarkan action itu ada, keterangannya begitu. Ya, itu seperti itu. Jadi silakan dipersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Jadi apakah video yang sekarang sedang dikumpulkan masih bisa direvisi? Maka jawabannya masih. Agar nanti pada saat UKIN video Bapak Ibu sekalian itu lebih maksimal. Jadi saya dengan Ustadz Samingan itu sebenarnya menseyogiakan agar pembuatan video itu menjadi lebih baik sehingga saat UKIN nanti tidak
banyak yang jatuh nilainya dari soal intonasi, cahaya, suara, performansi, tempat berdiri, ketika ada muridnya apa tidak tertib, tanggap apa tidak, dan lain sebagainya, itu akan dinilai semuanya yang tadi rincinya sudah diterangkan oleh Pak Stamingan. Begitu Pak Ubaidillah. Cukup? Ya, kalau cukup disampaikan terima kasih, karena Pak Stamingan juga ada pekerjaan untuk daging, bukannya untuk sate. Sate kok iso untuk salah gitu ya. Jadi untuk sate dan makan ikan mati ya. Wah, ikan mati loh. Tidak hidup, ikan hidup berarti nanti cokot-cokotan seperti itu. Saya kira begitu. Nasrul minallahi wa fathun qarib wal afikum ilahuna ilal liqa fi yaumatil ghatan fi waqtis subhi wala'allakum as-sihhata wal faruq fi sa'atin tawilatin la'allakum najah fi hadzal ta'limi wa fi hadzal fahsil mas'alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk segera keluar karena link mau dipakai oleh orang lain. Siap. Ya, saya tidak akan merubah link karena sudah siap yang menunggu. Mau ikut kuliah